Salam sejahtera bagi kita semua. Kita mau lanjutkan pelajaran kita hari ini dengan topik dari 8.4, yaitu tentang integral tak wajar dengan integran tak terbatas. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai integral tak wajar dengan batasnya ya, yang diberikan oleh minus tak hingga ataupun tak hingga, ataupun baik batas atas maupun batas bawah diberikan oleh min tak hingga sampai dengan tak hingga. Nah, kali ini kita mau lihat bentuk integral tak wajar yang lainnya yang dilihat dari fungsi integrannya. Oke, kita lihat dari fungsi integrannya. Lebih jelasnya kita langsung aja ke bahasan kita. Jadi ini dia. Misalnya ini kita punya beberapa bentuk integral ya, seperti yang diberikan di yang pertama ini ada 1 per akar X, integral 1 per akar X dx pada batasan 0 sampai dengan 1 gitu kan. Demikian juga yang ini, yang bentuk kedua ada integral dari tangen X pada batasan 0 sampai dengan pi per 2. Nah, di sini terlihat bahwa integrannya itu tidak terbatas. Taunya dari mana? Kalau misalnya saya substitusi batas atas ataupun batas bawah ke dalam fungsi integrannya, ingat ke dalam fungsi integrannya ya, maka saya akan mendapati bahwa integran saya itu tidak terhingga. Contoh, kalau saya masukkan batas bawah 0 ke X ini, otomatis ini kan jadi akar 0. Akar 0 memberikan nilai 0. 1 per 0 nilainya apa? Tak hingga gitu loh. Jadi makanya di batas bawah 0, integran saya ini akan menjadi integran yang tak terbatas gitu. Nggak masalah kalau di 1 memang, tapi di 0 dia jadinya tak terbatas gitu. Tetap disebut sebagai integral yang tak wajar ya, tetap sebutannya integral yang tak wajar, walaupun tampaknya seperti tidak berdosa gitu ya integralnya, tapi sebenarnya ini adalah integral yang tak wajar. Next, kalau misalnya yang ini gimana, yang tangen X. Nah, sama halnya kalau saya masukkan di batas bawah di 0, berarti kan tangen 0 memberikan nilai 0, itu nggak ada masalah. Tapi pada saat saya memberikan X-nya sebagai pi per 2 alias 90, kita tahu bahwa tangen 90 memberikan nilai tak terhingga gitu. Nah, jadi integran ini akan memberikan nilai yang tak terbatas gitu kan, ataupun tak terhingga tadi pada saat batas atasnya adalah pi per 2. Jadi tetap integral tangen X pada batas 0 sampai dengan pi per 2 merupakan integral yang tak wajar juga gitu. Oke, yang terakhir. Yang satu ini apakah merupakan integral tak wajar atau tidak? Coba perhatikan. Kalau saya pakai batas bawah 0, ya, terus saya substitusi ke sini, X kurang 1 pangkat 2 per 3. Apa yang terjadi? Tentu 0 kurang 1 kan minus 1. Minus 1, terus udah gitu pangkatkan dengan 2 per 3, ya tetap ada nilainya gitu. Ya kan, akar pangkat 3 dari min 1 kuadrat gitu loh, ya nggak masalah, itu 1 kan memberikan nilai 1. Nah, kalau saya pakai 0 nggak ada masalah tadi. Kalau saya pakai 2 gimana? Kalau saya pakai 2 kurang 1, dia jadi memberikan nilai 1 pangkat 2 per 3 memberikan nilai 1 juga. Itu nggak ada masalah di kiri dan di kanan. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya saya pilih X sama dengan 1? Pada saat saya pilih nilai di X sama dengan 1, nah di situ ya kan, di situ baru ada saya substitusi X sama dengan 1 kurang 1 sampai dengan 0. 0 pangkat 2 per 3 memberikan nilai 0. 1 per 0 jadinya apa? Tak hingga. Nah, masalahnya adalah dia ini tak terbatas pada saat nilainya X sama dengan 1. Oke, yang satu ini tak terbatas saat X-nya sama dengan 1. Di situ ya masalahnya ya. Nah, nanti ada caranya juga untuk mengerjakan yang demikian. Oke. Jadi pokoknya ini pengenalannya dulu. Kalau yang ini, yang integral yang pertama, tak terbatasnya itu di ujung kiri ya. Yang pertama tak terbatasnya di ujung kiri. Yang kedua tak terbatasnya di ujung kanan. Tapi kalau yang ketiga tak terbatasnya ada di tengah ataupun di dalam interval 0 sampai dengan 2. Oke, perhatikan intervalnya ya, 0 sampai dengan 2. Nah, kita next dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk yang
tak terbatas di kiri ya, di ujung sebelah kiri. Perhatikan kalau misalnya kita punya suatu fx, ini fx-nya ya, yang kurva ini, kemudian saya integralkan. Nah, terus udah gitu fx ini punya asimptot di titik x sama dengan a di sini. Ya, artinya bahwa nilai fx saya akan menjadi tak terbatas pada saat x sama dengan a, ataupun asimptotnya itu adalah si x sama dengan a. Ya, masih ingat ya konsep asimptot, artinya bahwa nilai fx ini akan menuju tak terhingga. Dan pada saat yang sama sebenarnya fx ini tidak akan pernah menyentuh garis x sama dengan a, melainkan hanya terus memanjang dan tidak mungkin menyentuh si x sama dengan a ini. Makanya disebut asimptot, itu asimptotnya adalah di x sama dengan a. Nah, oke. Kalau demikian adanya, bagaimana mengerjakan integralnya? Integralnya itu kita kerjakan dengan konsep limit. Saya geser sedikit ini biar bisa kelihatan. Oke, perhatikan bahwa kita ambil satu titik yang kita namai dengan titik B. Titik B ini berada di antara A sampai dengan C, di interval A sampai dengan C. Namun B ini dekat ke A. Kita ambil satu spesifik titik di B. Oke. Kita nggak kasih tahu B-nya apa, yang jelas B itu mendekati A. Jadi pakai konsep limit, B itu mendekati A. Oke. Kemudian ganti batasnya. Batas bawahnya bukan lagi A, melainkan B. Oke, tapi batas atas tetap C. Ya, ini saya pakai kursor biar kelihatan. Batas bawah tetap berupa, batas bawah berubah menjadi suatu B. Kalau di slide ya jadi B ya, tapi nanti kayaknya saya udah kebiasaan kalau pakai limit, ntar saya pakainya A mendekati kalau dia di bawah, kemudian yang di atas nanti dia B mendekati, but it's okay. Intinya adalah kita substitusi, oke, dengan sesuatu nilai limit yang mendekati tadi, jadi batas bawahnya adalah B, kemudian batas atasnya tetap C. Integralkan fx dx. Dan ini berlaku apabila limit ini ada. Kenapa demikian? Karena ada kalanya dia nggak ada limit. Nanti hasil akhirnya menjadi suatu tak hingga ataupun negatif tak hingga. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ada contoh soalnya di sini. Oke. Sebelum ke contoh soal, kayaknya saya perlu jelasin juga ya. Kalau misalnya yang satunya lagi itu yang let's say saya bikin aja lah kurva baru. Jadi ini suatu fx, kemudian saya punya garis sedemikian ya, jadi kayak gini lah dia. Oke, ini adalah suatu A dan ini adalah suatu B. Ini adalah suatu A dan ini suatu B. Kemudian nanti akan mendekati suatu C gitu ya, dan C ini sama halnya dengan yang tadi, dia memberikan nilai yang tak terhingga. Oke, ralat sedikit ya tadi kurvanya kebalik. Jadi gini, ini juga sama. Kalau yang ini konsepnya limitnya tuh dari ujung yang sebelah kanan ya, limitnya nanti dari ujung yang sebelah kanan. Jadi kita punya fx. Fx ini diintegralkan pada interval A sampai dengan C. Namun di titik C, fx ini menjadi suatu fungsi yang tak terhingga gitu ya, menjadi suatu integran yang tak terhingga. Dengan demikian harus diambil suatu titik di antara A dengan C yang kita notasikan dengan B gitu kan. Jadi B ini nanti akan mendekati C. Oke. Jadi konsepnya sebenarnya sama dengan yang tadi, dimana kalau misalnya kamu mau menentukan integral dari gitu kan, mana nih saya ngapus saja. Saya mau bikin ini ya, integral dari gitu kan batas A sampai dengan C untuk fx dx. Ini akan sama dengan apa? Limit ya
Oke, perhatikan ini B mendekati C. Nah, kalau B mendekati C, batasnya yang C tadi kita ganti jadi A sampai dengan B. Oke, A sampai dengan B. Tapi ininya masukin fx dx lagi ya. Fx dx. Oke. Kayak gitu. Kalau yang sebelah sini adalah pada saat batas integral itu memberikan nilai tak hingga pada ujung sebelah kiri. Ini pada ujung sebelah kiri dan yang satu ini pada ujung sebelah kanan. Nah, kita lihat contoh soalnya. Untuk yang nomor 1, nih ya, 1 per akar X. Kita tahu bahwa kalau misalnya kamu substitusikan X-nya dengan 0, ini akan menghasilkan 0, memberikan nilai 0, sehingga 1 per 0 memberikan tak hingga. Artinya, ini terbatasnya itu di ujung sebelah kiri, di 0. Ya, oke. Kita ke notes-nya aja biar saya gampang nunjukinnya. Oke. Notes-nya dulu. Oke, latihan ya, 84. Nah, tadi soal nomor 1. Katanya gini. Integral 0 sampai dengan 1 per akar X dx. Oke. Nah, kalau seperti ini, ya kan, sebenarnya dengan konsep limit tadi, ini akan sama dengan, ya kan, apa tadi dia? Limit batas bawah kita pakai aja A. So, saya pakai A mendekati 0. Batasnya saya ganti jadi A sampai dengan 1 per akar X dx. Nah, ini yang mau kita kerjain. Oke, ini yang mau kita kerjain. Biasanya sih saya itu pakainya gini. Saya ngerjain dia sebagai integral tak tentu dulu. Jadi, saya ngerjain integral gitu kan. 1 per akar X dx. Nah, ini saya kerjain dulu nih. Seperti biasa, kalau misalnya dia seperti ini, ya kita akan kerjakan dengan menggunakan ini nggak usah substitusi ya, bisa langsung ini ya. Oke, artinya ini kan gini, kamu ngerjain X pangkat negatif 1 per 2 ya. Yuk, integralkan dulu, berarti apa? Min 1 per 2 ditambah 1 per 2. 1 per 2 gitu. Terus udah gitu X pangkat 1 per 2. Plus C boleh ditulis, tapi nanti kita mungkin nggak pakai juga. Secara lengkap, kita boleh nanti ganti ya batas atas batas bawahnya. Jadi gini, ada integral 0, 1 per akar X dx. Ini sama dengan gitu kan, limit A mendekati 0 dari yang hasilnya tadi itu, ya, apa tadi dia hasilnya? 1 per 2 kan, X pangkat 1 per 2. Kasih batas atas, kasih batas bawah, A sampai dengan 1. Oke, kita kerjain, kita beresin yang ini. Ini tahu ya ceritanya dari mana ya, karena ini tadi kan udah saya kerjain yang bagian biru ini. Ini langsung ke hasilnya aja saya bikin. Oke, sekarang kita berikan nilai limit A mendekati 0, ya kan, pada masing-masing batasan ini juga kita kasih. So, saya bisa bikin gini kan. Karena bisa langsung nggak masalah ya. 1 per 2 kan karena pengali. Jadi ini dikali dengan, untuk X pangkat setengah pada saat X sama dengan 1 berarti akar dari 1. 1 ya? Oke. Kemudian untuk X pangkat setengah, X diberikan oleh A, dan A itu adalah 0. Boleh langsung disubstitusi, nggak masalah. Artinya kan 0 pangkat setengah. Berarti apa? Sama dengan sebentar. Ini harusnya tadi 2 ya, bukan. Oke. Salah ini saya ya. Ini bukan 1 per 2 tapi 2 ini. Tadi typo ya, itu harusnya 2 kan. 1 per min 1 per 2 plus 1 itu 1 per 2. 1 per 2 dibalikin gitu loh. Jadi 2 harusnya ya. Ini tadi harusnya jawabannya 2 X pangkat setengah. Nah, oke. Jadi kita pindahin jawaban tadi 2 X pangkat setengah. X
dikasih di batas atas 1. Jadi akar dari 1 itu sama dengan 1 gitu kan. Terus udah gitu untuk akar dari A diberikan oleh 0, akar dari 0 adalah 0. Oke, 1 kurang 0 untuk hasilnya 1, jadi 2 kali 1. Hasil akhirnya adalah 2. Gitu ya. Jadi jawaban akhirnya adalah si 2. Bisa ya? Itu kayaknya nggak terlalu susah. Nah, kita ke slide-nya lagi balik. Nah, gimana kalau misalnya kita coba kerjakan yang nomor 3? Ya, nomor 3 kita kerjain ya. Ini kayaknya boleh lah. Nomor 3 kita bikin di halaman selanjutnya. Oke, soalnya itu gini. Integral dari dx x ln x pada batasan 1/2 sampai dengan 1. Oke. Saya sarankan ini ngerjainnya pakai integral tak tentu dulu lah ya. Tapi kita tahu bahwa ini akan memberikan nilai tak terbatas untuk x yang sama dengan 1. Bener nggak? Karena ln 1 sama dengan 0. 0 kalikan 1 kan dia jadinya 0 juga. 1/0 memberikan nilai tak hingga. So, batas ininya gitu kan, batas tak terbatasnya itu ada di 1. Jadi, kita substitusi B mendekati 1 integral gitu kan. Ini batasnya 1/2 sampai dengan B. Di sini diberikan oleh dx x ln x. Nah, kita kerjain yang bagian integral tak tentunya dulu. Jadi, di sini ada integral dari dx per x ln x. Oke. Boleh pakai pemisalan, bisa. U sama dengan apa nih? Biar bersesuaian kayaknya U-nya ini mending ln x kan. Kenapa demikian? Supaya nanti dapat du-nya 1/x dx. Itu biar bersesuaian dengan si ini nih. Ini kan kebetulan ada dx per x di sana gitu ya. Sehingga integral kita ini menjadi sebagai berikut. Integral dari itu kan dx-nya 1/x dx-nya adalah du, kemudian 1 ln x-nya oke, jadi u ya gitu ya. Oke. 1/u kalau diintegralkan ln mutlak u plus c it's okay. Kalau mau disubstitusi u-nya tadi adalah ln x. Jadi ln dari ln x. Ln dari ln x. Sebenarnya pakai mutlak lagi juga boleh sih. Enggak apa-apa sih. Ln dari ln x. Oke, plus c. Nah, ini jawaban dari integral tak tentunya. Sekarang kita ke integral tak terbatasnya. So, ada ini ya, integral 1/2 sampai dengan 1. Tadi apa aja? dx per x ln x. Nah, ini sama dengan gitu kan. Kita ke jawaban finalnya, limit b mendekati 1 dari gitu kan. Oke, ln x. Ln x. Saya ganti aja kayaknya ya warnanya ya, biar enggak ini nanti kamu bingung. Bikin warna yang lain. Gini. Ln dari ln x. Ya, ini juga sama. Oke, saya ganti juga nih warnanya. Oke, ini dia. Ln dari ln x. Nah, kalau yang ini kita udah kasih batasan ya, yaitu 1/2 sampai dengan 1. Oke, sekarang kita substitusi. Kita kasih substitusi. Nah, dari yang di dalam dulu aja ya, yang ln mutlak x. Ganti x-nya menjadi 1. Ln dari 1 itu 0. Oke, ln dari 1 itu 0. Tapi, ln dari 0 itu tak hingga. Kalian harus tahu bahwa ln dari 0 itu adalah tak hingga. Wah, kalau kayak gini gimana ceritanya? Tanpa perlu meneruskan ke ln dari setengah, itu nggak akan nggak akan ngaruh juga. Kita udah tahu langsung dapat kesimpulan bahwa integral ini divergen, alias hasilnya
tak hingga. Oke, jadi ada kalanya ya tidak memberikan nilai, yang berarti bahwa integral tersebut hasilnya tak hingga. Bisa ya? Oke. Nah, kita ke slide-nya lagi. Kita coba kerjain yang nomor 4. Nomor 4 ini kelihatannya gampang kok ini. Nomor 4 ya. Oke, nomor 4 soalnya gini. Integral dari gitu kan 0,3 X per akar 9 negatif X pangkat 2 dx. Perhatikan di sana yang memberikan batasan yang membuat batasnya menjadi tak terbatas itu ada di X sama dengan 3 ya. Karena kalau misalnya kita substitusi 3 di X yang satu ini, jadi kan 3 pangkat 2 itu kan 9. 9 kurang 9, 0. Akar dari 0 ya, jadi 0 gitu. So, di 3 lah dia jadinya tak terbatas gitu. Yang artinya kita kasih limitnya itu di 3, di batas atas 3. Nah, berarti ini dapat dituliskan kembali sebagai berikut. Limit, ya toh? Kalau dia di atas saya pakainya biasanya B, jadi B mendekati 3, integral gitu kan, 0 sampai dengan B. X per, apa itu? Akar 9 negatif X pangkat 2 dx. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita kerjain bagian integral tak tentunya dulu. Jadi, Anda punya integral X per akar 9 negatif X pangkat 2 dx. Bisa pakai pemisalan ya. Apa kita ambil? Oke, dalam hal ini kita mengambil U-nya itu sama dengan 9 negatif X pangkat 2. Tujuannya apa? Tujuannya biar sangat simple. Kita ngambil U-nya itu sebagai 9 negatif X pangkat 2 dengan tujuan biar nanti bersesuaian dengan DU yang sama dengan ini. X dx-nya gitu. Ya kan? Jadi saya ngambil U-nya itu sama dengan 9 dikurang X pangkat 2. Oke. Nah, tadi seperti yang udah saya sebutkan, jadi DU-nya adalah min 2X dx. Kalau misalnya nanti di soal, itu kita akan menggunakan X dx sebagai negatif 1/2 DU. Kan gitu ya. So, ini kita kerjain, jadinya gini dia, sama dengan Oke, untuk X dx tadi min 1/2 DU. Min 1/2 bisa digeser ke depan, min 1/2 integral dari gitu kan. Ini DU per apa ini? Akar U. Jadi sebenarnya kita itu menentukan integral dari si U pangkat negatif setengah. Gitu ya. Yang dapat hasilnya sebagai berikut. Min 1/2 dikali, oke, integralkan U pangkat min setengah. Min setengah kalau ditambah 1 hasilnya adalah setengah. Balikin berarti jadinya 2. 2U pangkat setengah. Oke, tambah C, it's okay. Mau ditulis juga boleh. Terus, ini kita beresin dulu. Kamu punya ada min setengah dikali 2. Min setengah dikali 2 hasilnya menjadi suatu negatif. Ya kan? Terus udah gitu, ini apa nih? U pangkat setengah. Boleh pakai gini juga bisa ya. U tadi sebagai 9 kurang X pangkat 2. Ini setengah. Plus C. Boleh pakai akar, boleh tulis pangkat setengah. It's okay. Sama aja. Nah, tapi kita belum selesai karena kita belum ke ininya tadi ya. Limitnya tadi ya. Oke, kita balikin berarti gini. Maka integral 0 sampai dengan 3 X per akar 9 negatif X kuadrat dx. Ini akan sama dengan yang tadi, limit B mendekati 3. Oke. Tapi kita langsung ke jawaban akhir. Tadi kita punya apa? Ya ini ya, minus 9 negatif X pangkat 2 pangkat setengah. Oke. Diberikan oleh batasan 0 sampai dengan B. Yuk, kita beresin dulu baris yang ini berarti minus, saya tulis aja keluar biar kalian lebih ini ya, lebih
gampang. So, saya ganti X-nya sebagai B, dan B-nya mendekati 3. Berarti 3 kuadrat. 9 dikurang 3 kuadrat. 9 dikurang 9. Pangkat setengah. Hasilnya menjadi 0. Oke, hasilnya menjadi 0. Nah, sekarang ini. Saya ganti X-nya menjadi 0. Berarti 9 dikurang 0 pangkat 2 alias 9 dikurang 0 sama dengan 9. Akar dari 9 adalah 3. Ya kan? Akar dari 9 adalah 3. Berarti ini dikurang. Oke lah. Daripada nanti kita rusuh ya, gini. Ini tadi akar 0 dikurang akar 9. Kan gitu kan? Lebih jelasnya ya. Nah, berarti hasil akhirnya apa? 0 dikurang akar 9. Akar 9 sama dengan 3. 0 dikurang 3, negatif 3, negatif 3. Hasil akhirnya adalah 3. Oke, hasil akhirnya menjadi 3. Bisa ya? Kita lihat lagi slide-nya. Nanti sisanya boleh kalian kerjain sendiri. Oke. Kita ke integral tak wajar yang bentuk yang ketiga. Kalau tadi udah bentuk pertama dan kedua, ini yang bentuk ketiga, yaitu pada saat suatu titik di dalam interval tersebut memberikan asimptot, memberikan fungsi yang tak terbatas. Dalam hal ini ada satu fungsi f(x) yang kalau kita integralkan di satu titik yang kita berikan sebagai titik C. Yang C ini ada di antara interval A dan B. Oke. C ini juga merupakan garis asimptot. Nah, kalau demikian, kita harus pisahkan integral tadi, ya, integral yang tadi awalnya dari batas A sampai dengan B, di mana ada C di dalamnya, kan gitu ya. Maka kita harus pisahkan integral tersebut, jadinya posisinya itu A sampai dengan C, oke, dan juga si C sampai dengan B, gitu dia. Jadi ada 2 integralnya, oke. Jadi dia gini. Ini konsepnya, saya nggak mengatakan bahwa berarti dia ada di interval tutup C, no. Tapi konsepnya sedemikian. Jadi dipisahkan menjadi 2 integral. So, tadi ya ini ya, integral A sampai dengan B. Oke, kemudian ternyata ada satu titik, yaitu titik C yang memberikan garis asimptot pada fungsi tersebut. Kita harus pisahkan integralnya, jadi dari A sampai dengan C ditambah integral yang diberikan oleh interval dari C sampai dengan B. Oke. Dan yang satu ini akan konvergen kalau misalnya kedua-duanya integral ini juga konvergen. Apa yang terjadi kalau salah satu dari mereka divergen atau memberikan nilai tak hingga, otomatis integral yang satu ini menjadi divergen. Ya kalau salah satu sudah memberikan nilai divergen, sepertinya nggak perlu diterusin juga, ya udah tahu kita bakalan divergen ini secara keseluruhan si integral yang satu ini gitu. Oke? Nah, sekarang kita lihat ada contoh soal di sini. Saya mau kerjain soal nomor 1. Ini sebenarnya tadi soal yang diberikan di depan ya. Kita mau kerjain soalnya ini, kita ke notes-nya aja kalau gitu. Dia oke. Ini latihan soal ya. Nomor berapa itu? Nomor 6? Nomor 7? Nomor 7 kalau nggak salah. Sorry. Oke, so number 7. Integralnya demikian, 0 sampai 2 dx per x min 1. Pangkatnya 2/3. Oke. Dalam hal ini integralnya tak terbatas di mana tadi? X sama dengan sama dengan 1 ya. Dx sama dengan 1. Artinya kita pisahkan integralnya menjadi 2 pada interval 0 sampai dengan 1 dan interval 1 sampai dengan 2. Jadi sekarang saya punya integralnya seperti ini. 0, 2, dx per x min 1 pangkat 2/3 sama dengan
ini 0,1 dx, ini tetap sama, integrannya tetap sama, x min 1, 2/3 gitu kan, ditambah 12 dx, x min 1, 2/3. Oke, ngerjainnya gimana? Iya, ngerjainnya harus satu per satu, bagian yang ini, bagian yang ini gitu. Oke, kita kerjain aja dulu bagian yang pertama. Saya kasih simbol apa ya? Saya kasih simbol bintang. Yang satu lagi saya kasih simbol smiley. Oke, kita kerjain yang bagian bintang dulu deh. Here you go. So, 0, 1 dx per x min 1, 2/3. Seperti yang tadi saya sudah sarankan sebelumnya, baiknya dibuat dalam integral tak tentu dulu. Jadi sekarang kita kerjain integral dx per x min 1 pangkat 2/3. Dalam hal ini saya mau pakai pemisalan. U-nya adalah x min 1. Ya, U-nya adalah x min 1. Kenapa demikian? Supaya bersesuaian ketika saya ngambil du-nya menjadi dx. Oke, sehingga ini menjadi integral gitu kan ya, du per u pangkat 2/3. Yang artinya kamu itu ngerjain integral u pangkat negatif 2/3 du. Yuk, ini udah bisa nih. Min 2/3. Min 2/3 kalau ditambah 1 sama dengan 1/3. Kalau dibalikin jadinya 3. U pangkat 1/3 tadi ya. 1/3. Plus C boleh. Ini berarti 3 dikali U-nya diberikan oleh X kurang 1. Pangkat 1/3 plus C. Oke, sekarang kita ke konsep limitnya. Berarti gini. Integral 0,1 dx per x min 1 pangkat 2/3 sama dengan limit. Oke, yang tak terbatas di mana dia? Di 0 atau di 1? Di 1. Berarti gini aja ya. B ya. B mendekati 1. So, integral 0 sampai dengan B, ya kan? Terus tadi belum ditulis ya. Belum kayaknya. Oke, nggak apa-apa lah ya, biar lengkap juga sih, jadi lebih terdefinisi juga. Terus ini dx per x min 1 2/3. Oke, apa yang kita lakukan? Tadi udah dapat hasil, jadi limit gitu kan, b mendekati 1, kasih di ini 3 x min 1 pangkat 1/3, kasih batas atas batas bawah 0 sampai dengan b. Oke, sekarang kita beresin. Kalau misalnya kita ambil B untuk menggantikan posisi X dan B ini mendekati 1, otomatis ini jadinya 1 kurang 1, 0. 0 pangkat 1/3, 0. 3 kali 0, 0. Atau kalau misalnya kalian pengen kerja lebih efisien, 3-nya bisa dikeluarin juga sih. Jadi ini tadi 0 ya, pada saat B mendekati 1 dan kita gunakan substitusi X sama dengan B. So ini jadinya 0. Terus kalau misalnya kita gunakan substitusi X sama dengan 0, otomatis ini kan jadi 0 kurang 1 nih. 0 kurang 1 negatif 1. Akar pangkat 3 dari negatif 1 adalah gini loh. Akar pangkat 3 dari negatif 1. Ini bilangan real ya, bukan imajiner ya. Min 1 ya? Ya enggak? Min 1 kali min 1 kali min 1. Min 1 juga. Akar pangkat 3 dari min 1 adalah min 1. Berarti ini saya nulis gini loh. Akar pangkat 3 dari min 1 ini kan. Dikurang akar pangkat 3 min 1. Oke. 3 kali 0 dikurang negatif 1 gitu kan. 0 min 1 plus 1 sama dengan 3. Oke, apakah sudah selesai kerjaan kita? Belum. Karena ini masih yang satu sisi, integral yang satu sisi, dan integral sisi yang lain itu adalah untuk batas 0 sampai dengan 1. Tapi kita beruntung kita sudah kerjain bagian tak tentunya, jadi kamu cuman ganti batas ini aja. Kalau di sini tadi 0 sampai dengan 1, batas barunya berarti menjadi 1 sampai dengan 2. Oke, kita sekarang ganti batasnya untuk 1 sampai dengan 2.
persamaannya masih sama tadi ya, dx per x min 1 pangkat 2 per 3. So, ini berarti limit gitu kan. Nah, kali ini yang menjadi limit tak terbatasnya itu, yang menjadi batas tak terhingganya itu ada di bawah ya. Kita pakai aja A mendekati 1, integral gitu kan ya, A sampai dengan 2. Oke, masukin fungsinya tadi apa? dx per x min 1 pangkat 2 per 3. Oke, tadi kita udah dapat hasil akhir kan ya, cuman ganti batas aja ini mah. Jadi ini limit A mendekati 1 dari 3x kurang 1 pangkat 1 per 3 diberikan oleh A sampai 2 ya. A sampai 2, oke. So, kalau kamu substitusi X-nya jadi 2 kurang 1 hasilnya 1 akar pangkat 3 dari 1 hasilnya 1. Kita bisa langsung nih kayaknya ya. Berarti 3 dikali kan gitu. 1. Oke. Untuk yang X sama dengan 2. Sekarang kita substitusi untuk yang X sama dengan A, di mana A ini adalah suatu nilai yang mendekati 1, jadi jadi X-nya bisa sebenarnya langsung jadi 1. Artinya 1 kurang 1 jadi 0. Akar pangkat 3 dari 0 tetap 0 kan. 0 dikali 0 dikali 0. Oke. 1 kurang 0 sama dengan 1, 3 kali 1. 3. Hasilnya menjadi 3. Sebenarnya dari hasil ini kita jadi bisa lihat kalau ini fungsi genap sih. Ya enggak? Fungsi genap karena dia punya satu titik simetri yang memberikan nilai yang sama gitu. Oke, but ya itulah. Terus udah gitu udah dapat nih di ini tadi yang untuk bintang ya. Nah, tadi saya yang kasih notasinya tuh. Ini yang bintang. Ini yang saya kasih smiley. Nih loh. Ya, jadi secara keseluruhan gimana? Bisa kita simpulkan sebagai berikut bahwa integral ya 0 sampai 2 dx per x kurang 1 pangkat 2 per 3 ini sama dengan yang tadi. 3 tambah 3. Hasilnya adalah 6. Ini sebagai nilai akhirnya ya. Sama dengan 6. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kayak gini, salah satu di antara apakah bintang, apakah yang smiley itu ada hasilnya sama dengan tak hingga, kamu nggak perlu lanjutin sebenarnya, karena kamu udah tahu ini integralnya akan divergen, gitu kan? Nah, integralnya akan divergen. Nah, kemudian satu lagi ya yang menjadi catatan di sini, kalau ketemu integral yang seperti ini yang harus dibagi menjadi 2 bagian, itu harus hati-hati ngelihat di mana batasannya gitu. Mungkin dia nggak motong tepat di tengah, bisa aja dia agak berapa unit gitu ke sebelah kirinya atau berapa unit ke sebelah kanannya, jadi tergantung di mana posisi asimptotnya. Ya, let's say kalau misalnya tadi kamu kasih batas gini kan, 0 sampai dengan 3 gitu ya, tapi masih fungsi yang sama dx per x min 1 ya pangkat 2 per 3. Oke, kalau kayak gini kan berarti ngepisahinnya jadinya gini tuh. 01 dx per x min 1 pangkat 2 per 3. Batas satu lagi apa? Iya, 13 kan? Bukan 12 ya. 13 gitu loh. Dx per x min 1 pangkat 2 per 3. Ya, ngerti ya? Dan satu lagi catatannya adalah selalu ingat ini tuh ada 2 integral. Jadi kalau misalnya udah ngerjain satu, belum tentu yang ini, jangan lupa ngerjain yang satunya lagi gitu. Oke, kita balik ke slide-nya. Ini nanti ada satu latihan, ada beberapa latihan soal yang tadi belum sempat kita kerjain, boleh kalian kerjain. Dan itu aja pembahasan untuk 8.4. Semoga boleh bermanfaat dan atas perhatiannya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.